Hilirisasi nikel, resesi global dan sukses besar Indonesia dan Jokowi, Indonesia kini tengah menggenjot hilirisasi nikel di dalam negeri. Demi tujuan itu, pemerintah pun tak segan untuk melarang ekspor biji nikel sejak awal 2020 lalu. Meski pelarangan ekspor biji nikel baru dilakukan pada 2020, namun program hilirisasi nikel di dalam negeri saat ini bisa dikatakan sukses. Pasalnya, Indonesia telah meraup nilai tambah yang berganda sejak nikel yang dijual sudah berupa logam atau hasil pengolahan di dalam negeri. Indonesia berhasil meraup nilai tambah dari nikel sebesar 33 miliar dolar atau sekitar 514 triliun rupiah pada 2022. Kesuksesan hilirisasi nikel Indonesia ini juga diakui oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Sekretaris Jenderal APNI Meidi Katrin Lengkei mengatakan, program hilirisasi atau pemurnian komoditas nikel menunjukkan keberhasilan yang besar. Bahkan, menurutnya keberhasilan hilirisasi nikel dalam negeri sudah terlalu over. Kalau kita review dulu, sejak pemberhentian ekspor biji nikel di tahun 2020 awal yang akhirnya kita dapat gugatan WTO. Sebenarnya, program hilirisasi nikel ini sudah teramat berhasil. Malah bagi kami ini terlalu over, tuturnya dalam Mining Zone CNBC Indonesia. Keberhasilan hilirisasi nikel ini menurutnya dibuktikan dengan banyaknya pabrik pengolahan nikel yang bermunculan. Meidi menyebutkan bahwa diperkirakan ada 43 pabrik pengolahan nikel hingga 2023 ini. Bahkan, jumlah ini diperkirakan akan semakin meningkat lagi. Pada tahun 2025, dia memperkirakan akan terdapat 136 pabrik pengolahan nikel beroperasi di Indonesia. Pabrik industri nikel yang sudah berproduksi di Indonesia dan yang akan berproduksi itu yang saat ini sampai tahun 2023 saja sudah sekitar 43 pabrik pengolahan nikel. Nanti tahun 2025 dan seterusnya itu akan terbangun 136 pabrik, jelasnya. Meidi mengatakan, keberhasilan hilirisasi nikel juga dibuktikan dengan konsumsi biji nikel dalam negeri yang akan terus bertambah. Pada tahun ini konsumsi biji nikel di Indonesia diperkirakan bisa mencapai 145 juta ton biji nikel. Tak berhenti di situ, bahkan sampai tahun 2025, konsumsi biji nikel di dalam negeri diperkirakan akan semakin meroket hingga 400 juta ton per tahun. Di tahun 2025 sendiri itu, Indonesia akan mengkonsumsi sekitar 400 juta ton biji nikel per tahun. Tahun ini saja, tahun 2023 akan mengkonsumsi sekitar 145 juta ton biji nikel. Kita lihat bahwa hilirisasi nikel sudah sangat amat berhasil, tambahnya. Dengan begitu, Meidi menilai bahwa pengusaha nikel sangat dan akan terus mendukung program pemerintah dalam hilirisasi komoditas nikel. Seperti diketahui, Indonesia sudah mendapatkan keuntungan jumbo dari hilirisasi nikel sejak 2020 lalu. Terbukti, pada tahun 2022 nilai tambah dari harta karun nikel itu melejit signifikan. Hal ini juga dinilai bisa membantu Indonesia dalam menghadapi ancaman resesi global yang diramalkan akan terjadi pada tahun 2023. Sebagai pengusaha, apalagi warga negara Indonesia, kita tentu saja mendukung bagaimana program hilirisasi nikel. Ini saja sudah membantu Indonesia dalam menghadapi resesi global dunia, ujarnya. Bahkan, menurutnya cita-cita Indonesia untuk menjadi raja baterai kendaraan listrik dunia bukanlah hal yang mustahil. Apalagi cita-cita Indonesia untuk menjadi nomor satu dalam industri baterai ke depan. Kita mungkin akan membangun Giga Battery Factory di Indonesia, EV Factory terbesar di Indonesia. Itu impian Indonesia tahun 2045. Jadi secara tidak langsung, hilirisasi nikel sudah amat sangat berhasil, ucapnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves, Septian Haryoseto menyatakan, pada tahun 2023 ini, nilai tambah dari hilirisasi nikel di dalam negeri bisa naik lagi, ditargetkan bisa mencapai 38 miliar dolar atau 592,2 triliun rupiah, kurs 15.585 rupiah per US dollar pada tahun 2023.